Kak, gue kan udah mulai lihat-lihat YouTube juga, ngecek juga. Kok lu udah jarang banget ya di YouTube? Tapi gue ngecek IG lu aktif banget. Terus pernah lihat juga dan gue follow juga sih Nangin Family. Kalau gue tuh ya posting-posting aja gitu. Memang Posting apa yang aja. gue mau posting ya gue posting gitu. Memang Oke. kebetulan karena kebanyakan di rumah jadi banyak bahan kan Iya, gitu. Ini bener. lucu banget nih Dimi lagi ngedance gitu. Misalnya si Kara lagi ngapain. Hai Ohana Couple, kembali lagi di Ohana Spotlight. Dan kali ini edisi kita di edisi cantik. Cerita asik, inspiratif, dan kreatif. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Spesial pakai telur, pakai sosis, pakai apa lagi? Tadi Kobun minta pakai apa lagi kok? Pakai Enggak, ini isinya Oke, hari ini ada seorang artis. waduh. Wow, seorang YouTuber, selebgram. Wow. Siapa sih dia? Siapa yo? Siapa? Reza Nangin. Yeay. Halo Kak Reza. Biasanya Halo. kita panggil Kak Eca ya. Lebih Iya, iya. asik manggilnya Kak Eca gitu. Kalau orang-orang deket banget biasa panggilnya Kak Eca, tapi namanya Reza Nangin. Seorang Reza Nangin. Asik dia. Kok jadi gue yang deg-degan ya? Ini artis soalnya. Wah, artis. Artis gitu, YouTuber, selebgram. Gue Gimana? cuman itu aja, adik iparnya Abeng. Ada iparnya Iya. Abeng. Kayaknya kenal nama itu. Tidak ada predikat artis kalau misalnya sudah masuk Ohana itu tidak ada predikat artis, tidak ada. Tidak Adik iparnya Abeng ini mah. Ada iparnya Abeng. Iya. Aduh. Oke. Oke, Kak Eca Jana hari mau tanya-tanya apa? banyak. Gue mau banyak tanya. Oke, Kak Eca. Selama COVID nih, aktivitas pasti lebih banyak di rumah dong? Ya, Atau masih di luar? kadang-kadang luar. Kadang Kalau luar. misalnya Yanon minta gue untuk Ca datang dong ke Kubika gitu. Langsung nih, Yaudah, muncul. datang. Muncul. Nyampe sini dia ngapa-ngapain dulu, dia ngurusin yang lain Lain dulu. dulu. Terus habis itu Emang gue diantepin aja Lah, gitu, emang. biarin aja gue. Emang. Namanya Gitu. tuh Terus mana nih orangnya? gitu aja palingan kerjanya gue. Oke. Tunggu panggilan Yanon. Panggilan, wah luar biasa Ya. ternyata Kak Yanon ya. Iya. Langsung Bangga ya. memang. Bangga, ya benar Memang, namanya iya, Yanon namanya Bangga. Bener. Yanon Bangga. Oke, jadi selama di rumah aktivitas pasti anak-anak juga. Iya. Apalagi anak-anak juga kan saya taunya anak-anak Dimi, Kara, homeschooling ya. Homeschooling, betul. Homeschooling. Nah, si maminya juga full di rumah juga Di atau rumah juga. aktivitas di Dia luar? yang ngajarin pasti Cita. Oke, Kak Cita. Karena tidak mungkin saya. Tidak mungkin. Terakhir saya ngajarin Dimi itu ya, Iya. itu cukup memicu perdebatan Oke. ya. Jadi ada momen nih, ada momen Ada di momen, mana oke, nih ya. oke, asik nih. Kak Cita bilang kan, Cak, tuh ajarin Dimi dong. Oke. Gitu. Karena memang waktu itu Dimi lagi masuk belajar hitung-hitungan. Oke, gitu. hitung-hitungan. Itu waktu masih umur berapa ya? 3 tahun lah. 3 gitu, tahun. masuk hitung-hitungan. Jadi Sekarang udah ada- umur berapa, Kak? Sekarang Sorry. udah 7. Udah 7, oke. 7. Umur 3 tahun, Nah, hitung-hitungan. terus habis itu diajarin kan dijajarin lah, gue jajarin angka 1 sampai 10. Oke, Gue bilang, Dimi, ini angka berapa? 1. 1. Pinter anak papa gitu. Habis itu, ini angka berapa? 2, Dad. Wah, bagus. Yang lainnya nggak penting. Oke. Yang paling penting angka 2, Dimi. Wah, terus habis itu Cita udah mulai melipir kan. Ini si kampret pengen ngomong apa nih? Terus Udah habis mulai itu- ada-ada nih ya, udah Gua mulai. bilang, kenapa 2 paling penting? Ingat ya Dimi, jangan pernah mau diduain dan ngeduain cewek. Iya. Kalau 3 jujur papa belum pernah. Belum. Oh belum pernah, mau kan? Jadi papa nggak bisa Nggak bisa. ajarin apa-apa dengan angka 3. Tidak ada nilai yang bisa gue masukin gitu. Oke. Selesai abis itu Betul, sudah udah. tidak ngajarin Dimi lagi. Oke, langsung tuh Kak Cita langsung. Mendingan gue aja udah yang ngajarin. Apa ngajarin anak kayak gitu? Mi. Wow, Wow. kopinya enak sekali. Apa sih kopinya? Coffee bean. Kita Kasih ya? punya kopi kita satu loh Kak Eca, jangan lupa. Oh iya, ih ini mah cuman bungkusnya doang. Kopi kita satu. Yes. Kopi terbaik di daerah Puri, Tangerang juga dong, Serpong khususnya. Tangerang, Serpong dan sekitarnya. Ya iklan sebentar ya, kopi kita satu. Oke. Oke, Kak Ica. Nih, mau tanya juga tips sebagai seorang Dedi yang
artis juga, selebgram juga, YouTubers juga, membagi waktunya nih buat Kak Cita, buat Dini, buat Kara. Kalau sekarang kan lebih gampang karena kan karantina kan. Karantina, benar. Karena kan maksudnya semua kegiatan hampir semua kegiatan dilakukan di rumah. Kecuali memang syuting-syuting yang live ke studio mau nggak mau ya mesti datang ke sana gitu. Tapi itu pun juga habis pergi langsung pulang lagi. Nah, bagi waktunya jauh lebih mudah sebenarnya. Nah, kalau misalnya sebelum ini palingan bagi waktu udah pasti dari setiap keputusan ambil kerjaan gitu ya. Pasti yang dipertimbangkan pertama adalah aspek keluarga gitu. Jadi contohnya misalnya kayak ada tawaran stripping gitu misalnya. Jadi kan kemarin sempat ada beberapa tawaran, oh mau stripping nggak gitu. Cuma karena gue tahu stripping itu syutingnya seperti apa gitu ya. Standby dari pagi, pulang pun juga pagi gitu. Nah kemungkinan ketemu sama anak-anak, sama mereka, main sama mereka itu kecil banget gitu. Karena pernah nyoba dulu pernah nyoba 6 bulan. Dan ternyata cuman libur hari Minggu doang. Hari Minggu pun juga cuman bisa gue pakai untuk tidur, istirahat karena udah kecapean gitu. Nah jadi menurut gue kayaknya mendingan abis itu kan gue pikir kayaknya kalau duit hilang kayaknya masih bisa dicari lagi. Duit hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau udah waktu hilang, lo mau kerja di bulan depan 2 kali lipat, 3 kali lipat, lo nggak akan bisa balikin momen itu gitu. Nah jadi gue pikir ya udahlah, jadi gue kesampingkan semua tawaran-tawaran stripping itu biasanya. Terus habis itu jadi supaya gue bisa lebih ngatur sih. Luar biasa banget ya. Jadi momen waktu itu sangat berharga. Kalau duit masih bisa lah, tetap butuh duit tetap ya kayak. Tapi kan masih ya udah besok masih cari lagi kerjaan lagi bisa. Tapi kalau untuk keluarga, apalagi masih anak si Kara lagi lucu-lucunya ya. Masih kecil Masih umur berapa sekarang? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Kalau lihat di Instagram Kak Eca nih, aduh lucu banget deh, bawel-bawelnya lagi lucu banget. Lagi rusuh. Nah makanya jadi karena keputusan inilah gitu ya, maksudnya karena pertimbangan itu yang membuat gue nggak punya usaha ayam geprek. Gitu. Kirain tadi baru mau buka gitu kan, tadi pecel apa gitu, pecelnya nangin gitu kan. Pecel angin. Pasti ikannya atau ayamnya kembung-kembung. Sok angin kan, angin. Gak usah disebutin dong. Oh ya salah ya. Oh iya, iya benar. Oke. Ohana Spotlight. Ohana Spotlight. Ya. Cantik. Cerita apa? Cerita asik, inspiratif dan kreatif. Jangan lupa ya untuk subscribe. Terus habis itu klik loncengnya, like, comment, share juga. Karena gratis. Gratong. Ini loh guys. Udah dapat tuh. Totalitas banget sarang Kak Eca. Gue tuh penasaran sumpah. Yang lu lagi jadi wanci-wanci itu Kak. Pasti ini nih. Ini bukan gua ini. Oh bukan. Oh iya. Bukan. Mirip tapi ya. Itu udah lama banget. Iya lama banget. Itu awal-awal. Itu cameo awal-awal tuh bikin. Aduh, gue cuma kepo nih Kak. Kepo banget nih. Lu pernah kasih lihat ini buat Dini nggak Kak? Ohana Spotlight ya, jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya. Ini lu udah pernah? Enggak, jadi gini. Jadi gini. Oke. Anak-anak gua itu Dimi sama Kara itu udah berapa lama? Kalau misalnya Dimi tuh udah 5 tahun mungkin ya. 5 tahun. Jadi dari semenjak dia umur 2 dia tidak nonton Cameo Project lagi. Kara juga nggak nonton Cameo Project. Jadi anak-anak gue itu nontonnya Atta Halilintar. Halo Bang Atta. Aha, siap. Itu karena lebih inspiratif. Ya pertama itu bukan konsumsi mereka. Mereka tuh habis itu kedua ya gue nggak mau itu menjadi backfire buat gue gitu. Sekarang kesibukan apa aja? Kesibukan ya begini nih, rusuhin kayak non tiba-tiba, Shan hari ini begini nih. Gue jadi tapi memang di YouTube
sibuknya? Maksudnya Enggak, tetep. pengen nyemplung di YouTube gitu? Enggak, sebenarnya kan lagi postpone nih wedding, dia jadi hostnya guys, dia Oh di Ohana. Ohana. Di Saya Ohana sebagai? Saya sebagai sales aja lah. Oh, jualan. Kebalik ya? Iya, oh, kebalik, maaf. kebalik Oh, iya, katanya, terus. kebalik. Oke, Ya udah, iya. oke. Jualan aman tapi? Aman, 100% aman, jualan Aman. APD. Oh iya. Sama termogan. Lihat kan postingan bos Aing, Peter bener. Chandra Gunawan. Iya benar. Next, oke. Oke, Ca. Tapi emang bosnya gede-gede oh, ya? iya, gede-gede. Bener ya lagi. Iya. emang gede-gede ya? Shooter saya juga coba lihat tuh. Tuh, Iya, iya, sama bener. yang pegang board juga tuh. Gede tuh kan. Gue kirain tadi pintu lobi. Ada. Ternyata orang. Maaf ya, Kebalik maaf ini ya. saya di hostnya susah ya kalau jiwa-jiwanya ini keluar dah. Oke, Kak Ica. Lanjut. Ada Lanjut pertanyaannya. Kak, gue kan udah mulai lihat-lihat YouTube juga, ngecek juga. Kok lu udah jarang banget ya di YouTube? Tapi gue ngecek IG lu aktif banget. Terus pernah lihat juga dan gue follow juga sih Nangin Family. Nah itu lu emang mau ke arahnya kayak udahlah YouTube kayaknya gue lebih seru di Instagram atau gimana nih Kak? Pertanyaan bagus. Sosial media sih gue nggak begitu apa ya, mungkin kalau misalnya orang-orang kan ngelihat bahwa pengen didesain untuk ya berbagai macam lah gitu, misalnya ya supaya bisa dapetin income juga dan segala macam. Jadi mereka desain dengan gambar yang bagus, ada template-nya, mungkin ada apa segala macam. Jadi kalau gue tuh ya posting aja gitu. Memang apa yang gue mau posting ya gue posting gitu. Memang kebetulan karena kebanyakan di rumah jadi banyak bahan kan gitu. Ini lucu banget nih Dimi lagi ngedance gitu, misalnya si Kara lagi ngapain dan segala macam gitu. Jadi nah karena gue juga males ngedit gitu, jadi kalau misalnya Instagram kan dia posting tinggal naik aja. Kalau misalnya YouTube kan kayaknya mesti dipikirin banget estetikanya gimana, ngeditnya seperti apa. Tapi tapinya kabar baik untuk kalian semua. Yes. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, klik tombol loncengnya ya. Habis itu kalian juga bisa komen di bawah ini kalian mau tanya apa aja. Silahkan. Ya, Oke, dia lanjut. Oke. Nah, terus yang untuk yang Nangin Family-nya tuh gimana? Kan berarti lu punya 2 akun yang IG berbeda kan? Iya, tadinya berpikir pengen pengen bikin YouTube The Nangin Family kan. Terus habis itu supaya ntar semua konten-konten YouTube itu ya promonya di Instagramnya Nangin Family gitu. Nah, cuman berpikir kayak gitu doang gitu. Tapi ya tidak diaplikasikan juga. Tidak diaplikasikan juga. Tapi kabar baik untuk kalian semua. Jangan lupa. Kalau mulai hari ini beli Starbucks isinya kopi kita satu tetap. Minumnya di Kubika Hotel dong. Ya, betul. Oke, ya benar sih, kemarin juga lihat juga tuh yang postingan lu si Dimi. Nah tuh Dimi tuh udah jago banget ngedance begitu tuh. Apa itu menurunkan bakat seorang Dedi? Maksudnya wah kayaknya asik nih, Dedi gue kan sering di kamera, nongol di Instagram, gue kayaknya mau mengarah ke dunia entertain juga. Memang aku kan dancer banget ya, oh, iya. anaknya. Asik kan dia dancer banget nih, boleh nih Iya, kapan-kapan kita mau challenge dia dancer nih, sama Dimi nih, asik nih. Pokoknya muka kan udah swag banget Oh, ya. swag. Mirip-mirip Snoop Dogg. TikTok main nggak TikTok? Enggak, itu dia tuh. TikToknya nggak main. TikTok nggak main. Udah download gitu TikTok, terus pas buka kayak ini apa ya, gimana cara mainnya, nggak ngerti, sumpah nggak ngerti asli. Jadi kayak udahlah. Karena kan memang mungkin juga karena kita homeschooling gitu ya. Jadi salah satu tujuannya adalah supaya waktu Dimi ketemu sama interestnya dia, itu langsung ya kita support gitu. Jadi sekarang kan lagi kelihatan bahwa dia lagi suka banget sama ngedance gitu. Jadi kita pun juga ya udah deh, ayo ikutin les dance. Terus habis itu sengaja bikin oh ya udah kita bikin video-video itu yuk, video-video dance gitu. Nah, dan dia pun juga suka gitu. Ya walaupun kalau misalnya di kelas gue lihat kan sekarang kan kelasnya kan online gitu kan, Zoom. Masih susah untuk ngikutin instruction, tapi kalau misalnya dia di kayak kemarin gitu gue videoin dia, ya udah terserah deh ngedance apa gitu. Udah dia bebas aja, dan gue ngelihatnya kayak happy banget gitu. Guanya happy ya gue ngelihatnya, karena gue bisa ngelihat dia betapa enjoynya dia sama dance, terus habis itu betapa dia kayak wah fokus banget gitu. Asik. Oke, Kak Eca. Ya. Kak Cita sama Kak Eca buat si Dimi sama si Kara misalnya nih ke depannya tiba-tiba dia ngomong, "Dad,
Mami, aku kayaknya pengen jadi YouTuber nih, gitu. Apa lu sama Kak Cita, jangan akademik aja, apa lu lebih mengarahkan ke akademik atau ya udah bebas mereka mau kayak gimana? Kalau tunggu bentar, Oh, ngeng. Rossi lewat. Oh iya, Rossi. Suaranya doang kenceng, motornya di situ-situ aja, yakin gua. Yakin. Di situ kapan hilangnya nih motor, suara doang kenceng. Ya justru ya kita tahu sih bahwa gua ataupun juga Cita tuh bukan orang tua akademik. Gitu. Kita tuh sangat tidak akademisi gitu. Jadi gua tuh struggle banget berada di sekolah, ada di belakang meja dengerin guru itu struggle banget gitu. Ya itu pun juga salah satu alasan kenapa yaudah kita coba homeschooling yuk gitu. Nah, kalau buat gua pribadi ya, kalau misalnya Cita mungkin pasti beda lagi gitu. Nah, kalau buat gua pribadi, Dimi suka sama satu hal dan dia menekuninya, terus abis itu dia ngegali di hal itu, buat gue itu jauh lebih dari cukup. Gitu. Cuman yang penting kan yang susah dari dulu ya gue ya. Yang susah itu adalah gue menemukan satu hal yang gue suka karena waktu gue terbuang banyak di sekolah. Benar sih. Sama ya. Ini kalau gue. Jadi gue dari dulu belajar, gue ngafalin tuh Perang Padri 1803. Sampai gue umur 37 tahun nggak kepake. Iya, buat apa gitu ya dulu ya? Putar balik. Lagi putar balik. Lagi main. Oke, satu lap udah tadi. Gitu. Jadi gue ngafalin itu sampai sekarang belum kepake. Mungkin kepake di tahun depan gue nggak tahu gitu. Tapi udah 37 tahun nih gue. Gue tahu bahwa Perang Diponegoro itu pas maghrib. 1825 sampai 1830. Ya kan? Bener. Dan sekarang udah kita bingung ya, Kenapa nggak lebih? Karena udah masuk Isya abis itu. Kak Ica, ngomongin family. Hana Spotlight tetap. Edisi cantik, cerita asik, inspiratif dan kreatif. Jangan lupa tetap YouTube Ohana Enterprise di subscribe, terus klik loncengnya, di like, komen dan di share. Setiap kali kita ngomong tuh dia dari gini langsung gini. Langsung gini. Makasih loh buat kuli papan kita. Cuman itu doang. Biasa banget. Ya kerjanya juga gitu. Itu pun juga kita makanya tiba-tiba nyebutin itu. Iya kan. Gua nih kerja nih, bagian gua nih. Bagian gua. Luar biasa loh Inano kita. Fakta tentang Kak Eca. Kak Eca ini paling gak tahan dengan suara teriakan yang nyaring. Wow. Ya gua nggak bisa tuh sebenarnya ya gua nggak bisa dengan teriak-teriakan anak kecil apalagi gitu ya, karena tiba-tiba yang weng gitu. Nah sekarang si Kara lagi suka banget kayak gitu tuh. Kan bayangin ya anak-anak kan suka. Itu gimana Kak? Struggle, ya, apalagi di rumah aja kan. Di rumah aja. Gua nggak bisa keluar, kabur gitu, nggak bisa, mau nggak mau terima. Lu pakai apa gitu, tambelan apa gitu telinga lu. Lah kan itu kan tiba-tiba dia teriak, enggak? Iya sih, benar. Dia kan nggak ada schedule-nya teriak. Iya, nggak ada schedule ya, benar juga. Kalau misalnya ada schedule-nya gue udah bisa prepare, kalau ini enggak. Tiba-tiba aja nging gitu, waduh. Jadi kadang gue emosi, ya itu tanpa sebab tuh gara-gara gitu. Gue marahin anak-anak karena mereka teriak, padahal kan ini nama anak kecil ya teriak-teriak gitu. Kan. Tapi Kak Cita tahu dong, itu lu paling nggak tahan banget. Tahu, makanya kadang beberapa kali. Tapi dia nggak pernah dong teriak-teriak kayak gitu, tiba-tiba ngomelin anak kan biasa mama kan, atau Kak Cita tahu nih sama gue nggak bisa tuh teriak-teriak, jadi gue Dimi gitu. Kalau gue kan tipe mama yang kalau ngomelin anak gue kan teriak gitu. Pasti ya. Darah nggak bohong ya. Iya, aduh. Lu gimana tuh di rumah Kak Cita? Cita jarang banget marah meledak gitu. Wow. Apalagi ke anak-anak gitu kan ya. Jadi lebih sering gua memang itu part gua. Memang itu part gue yang meledak-meledak gitu. Nah, tapi kalaupun memang dia udah marah banget, saking marahnya waktu itu berapa kali ya. Itu dia marahin Dimi tuh sambil nangis gitu. Jadi memang karena udah nggak tahan banget. Memang karena udah capek dan segala macam juga, udah akumulasi gitu. Nah, jadi dia tahu banget mungkinnya karena kadang anak-anak nih pas lagi teriak yang suruh Dimi, Kara, ayo, kan tahu papa nggak suka suara-suara teriakan. Tapi di saat itu gue ngerasa kayak, aduh salah nggak ya? Tapi gue nggak bisa, gimana dong? Gue tuh
kadang tiba-tiba yang kayak, weh, apa sih itu? Nah, cuman gue juga teriak gitu kan. Nggak suka dengar teriakan, tapi dia teriak. Coba Iya, gimana tuh? protesnya gue teriak makanya. Oke, fakta berikutnya. Oh banyak ya? Ohana Spotlight. Itu kan diangkat lagi tuh. Kaleng kerupuk mana ya? Kaleng kerupuk kita nih. Kaleng kerupuk. Katanya Kak Eca ini suka banget makan kerupuk, ngemilin kerupuk. Bener Kak? Pan Sunda aing teh. Oh, Sunda aing makannya paling Sunda, mun makan teh orang Sunda teh. Mesti jeung karupuk. Paling sambal jeung karupuk. Edan. Mantap. Iya, itu pasti karena mungkin dari kebiasaan kali ya, kebiasaan dulu. Dulu pun juga kalau misalnya nggak ada lauk pun juga cuma nasi sama kerupuk doang gitu. Oke, luar biasa loh dia mah Kerupuk ini. pasti ada. Kerupuk tinggal beli di Bang Sayur, kerupuk nih makan nih Mudah kerupuk udah. saya cari. Gitu. Berarti di rumah selalu ada kerupuk dong. Nah, semenjak ada anak-anak, jadi ngurangin kalau misalnya makan di rumah tuh nggak pakai kerupuk karena pasti akan habis sama mereka kan. Dan takutnya kan ya akhirnya ya batuk lah apa segala macam karena mereka nggak bisa kontrol kan. Betul. Nah jadi kalau misalnya makan di luar aja tuh biasanya ada kerupuk nggak? Pasti kerupuk. Kirain gua lu umpetin gitu kalau udah mau makan lu keluarin tuh baru enggak ya. Dulu waktu zaman di Karawaci ya, waktu masih sama abang juga segala macam kita sampai minta tempat kerupuk sama tukang kerupuk itu jadi dia datang setiap 2 hari 3 hari kalengnya tuh isi full terus habis itu kita bayar jadi ininya kita sewa kayak jualan gitu ya kayak warung-warung ya Allah niat loh pecinta kerupuk sampai kalengnya sampai isi refill luar biasa. Oke, Ohana Spotlight-nya tetap di YouTube channel Ohana Enterprise. Terakhir nih Kak Eca, kasih pesan buat mereka semua dari seorang Reza Nangin. Aduh, berat banget ya gue kayaknya mesti kasih pesan. Maria Teguh bukan, Mary Riana pun juga bukan gitu ya. Mungkin yang gua pelajari kali ya. Selama ini nih, selama masuk masa karantina pandemik ini kan banyakan di rumah gitu. Semakin kesini akhirnya gua sadar bahwa punya anak itu sama dengan punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih dewasa, lebih baik. Gitu. Karena waktu gua ngajarin ataupun juga waktu anak gua bertumbuh dewasa itu pun juga sama dengan gua pun juga tambah dewasa gitu sih. Luar biasa. Jadi makanya momen-momen nggak pengen hilang karena setiap hari itu setiap momen adalah kesempatan kalau buat gua. Setiap hari, setiap momen adalah kesempatan. Jadi buat teman-teman semua yang di rumah bersyukur aja ada di rumah, menikmati momen-momen kalian. Yang nggak bisa keluar ya udah di rumah aja nontonin Ohana Spotlight. Ada aja di edisi cantik, cerita asik, inspiratif dan kreatif. Oke, thank you banget. Sama-sama. Kak Eca, next bareng Kak Cita ya sama anak-anak. Oke, kita di Kubika lagi, asik. Oke, jadi teman-teman semua sampai jumpa dan jangan lupa tetap YouTube Ohana Enterprise-nya di subscribe, klik loncengnya, di like, di komen dan di share sebanyak-banyaknya karena itu semua greteng. Bye-bye.